Gio mengajak Kenzo duduk di ruang tamunya. Sementara Hamis memilih pamit karena masih ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Semenjak kejadian waktu itu, Melody selalu bermimpi buruk. Dia sering berteriak histeris minta tolong. Dia merasa ketakutan. Kejadian saat itu terus berulang Kejadian itu terus berulang hingga akhirnya saya tidak kuat. Saya memutuskan membawa Melody ke psikolog. Dokter mengatakan kalau putri saya mengalami trauma. Gio menghentikan ucapannya sejenak. Hatinya sakit mengingat penderitaan putrinya selama ini. Dokter menyarankan saya untuk menjauhkan putri saya dari kalian. Akhirnya saya memutuskan untuk membawa Melody pindah ke Jerman atas bantuan teman saya. 1 bulan pengobatan akhirnya Melody dinyatakan sembuh dari traumanya. Tentu saya senang mendengar kabar itu, tapi tidak sampai di situ. Putri saya dinyatakan hamil 2 bulan. Melody kembali sedih mengingat dia hamil tanpa suami. Tapi berulang kali saya menguatkannya hingga dia akhirnya mau menerima kehamilannya. Gio menoleh melihat ke arah Kenzo. Jika kamu datang kemari hanya untuk menyakiti putri saya, lebih baik jangan. Karena putri saya sudah cukup menderita selama ini. Tolong maafkan semua kesalahan putri saya. Dia sudah menanggung hasil dari perbuatannya sendiri. Ucap Gio dengan mata memerah. Dia rela merendahkan harga dirinya untuk meminta maaf kepada Kenzo, hanya untuk putrinya. Dia bahkan rela melakukan apa saja demi kebahagiaan putrinya. Kenzo mengusap wajahnya dengan kasar. Dia tidak menyangka perbuatannya dengan Ares pada Melody menyisakan trauma berat pada gadis itu. Andai waktu bisa berulang, mungkin dia akan membawa Melody kabur dari Ares. Tapi sayang dia tidak punya keberanian. Kenzo bersujud di bawah kaki Gio. Dia benar-benar merasa bersalah sudah menyakiti Melody begitu dalam. Maafkan semua kesalahan saya dan Ares, Om. Kami salah sudah menyiksa Melody waktu itu. Selama ini saya memang mencari keberadaan Melody. Tapi kedatangan saya ke negara ini murni karena urusan bisnis. Saya tidak sengaja bertemu Melody di tempat meeting. Saya tidak tahu kalau Melody merupakan salah satu klien yang akan saya temui di negara ini. Saya datang ke rumah ini berniat ingin bertanggung jawab pada Melody. Saya sudah merusaknya, saya akan bertanggung jawab. Apa yang sudah saya lakukan pada Melody. Terlebih ada anak saya di perut Melody. Izinkan saya untuk bertemu dengan Melody, Om. Saya ingin meminta maaf dengannya. Kenzo memohon. Gio menghela nafas panjang. Gio senang melihat Kenzo yang mau bertanggung jawab pada putrinya. Dari awal ia sudah membujuk putrinya untuk memberitahu Kenzo atas kehamilannya. Tapi putrinya tidak mau. Dia kekeh ingin membesarkan putrinya sendiri, seorang diri. Bangunlah, Tita. Gio menepuk bahu Kenzo. Tapi Om, saya benar-benar minta maaf. Saya menyesal sudah menyakiti Melody. Tapi saat ini Melody tidak bisa bertemu denganmu. Traumanya kambuh setelah bertemu denganmu. Bahkan saat ini di kamarnya masih ada dokter yang memeriksanya, jelas Gio. Sedangkan di dalam kamar dokter membangunkan Melody. Dia kembali mengigau dalam tidurnya. Tolong jangan sakiti aku, maafkan aku, racau Melody. Takut, Melody menangis dalam keadaan mata yang masih terpejam. Dokter mencoba menepuk pipi Melody dengan pelan untuk membangunkannya. Melody, bangun Melody, panggil dokter terus mencoba menyadarkan Melody. Melody akhirnya terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Are you okay? Tanya dokter. Dia datang, aku takut. Saat Melody menangis sambil menutupi wajahnya menggunakan 2 tangannya. Tak apa, dia tidak akan menyakitimu. Dokter mencoba menenangkan Melody. Dokter memberikan air minum pada Melody supaya membuat wanita itu tenang. Setelah Melody terlihat tenang, barulah dokter melakukan sesi tanya jawab kepada Melody. Masih takut? Tanya dokter. Melody mengangguk pelan. Apa yang kamu takutkan? Aku takut kalau dia tahu kehamilanku, dia akan mengambil bayiku. Aku tak mau berpisah dengan bayiku, ucap Melody sambil memeluk
perut buncitnya. Dokter mengangguk paham. Menurutnya wajar Melody memiliki ketakutan akan hal itu. Apalagi selama ini dia hamil sendiri tanpa ada suami yang mendampinginya. Hanya itu saja, tanya dokter. Melody kembali menggelengkan kepalanya. Melihat wajahnya mengingatkanku akan kejadian waktu itu, ucap Melody dengan tubuh bergetar. Melihat respon Melody yang seperti itu membuat dokter mengakhiri pertanyaannya. Ia tidak mau membuat Melody semakin tertekan. Tenanglah Melody, tarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan, ucap dokter. Melody patuh, dia mengikuti arahan dokternya. Istirahatlah, jangan memikirkan sesuatu yang membuatmu mengingat dengan kejadian itu, saran dokter. Setelah melihat Melody tenang, barulah dokter keluar dari kamar Melody. Bagaimana keadaan putri saya? Tanya Gio. Dokter menghela nafas pelan. Dia menatap ke arah Gio dan Kenzo secara bergantian. Traumanya kambuh. Usahakan jangan pertemukan dia dengan orang itu terlebih dahulu. Dokter tidak tahu kalau orang yang ia maksud ada di hadapannya saat ini. Tapi saya harus menemui Melody. Saya ingin minta maaf padanya, desak Kenzo. Kamu siapa? Tanya dokter mengerutkan keningnya. Dia belum pernah melihat Kenzo sebelumnya. Dia pria itu. Salah satu pria yang melukai putri saya, saut Gio. Dokter menghela nafas panjang. Ingin rasanya dia memarahi lelaki itu. Tapi dia sadar dia tidak ada hak ikut campur dengan masalah ini. Jangan dulu menemuinya. Jangan sampai dia stres dan akan mempengaruhi kandungannya. Tutur dokter. Tunggu dia sampai melahirkan terlebih dahulu. Setelah itu kamu bisa mencoba menemuinya. Tapi jangan memaksanya kalau sudah muncul gelagat aneh darinya, saran dokter. Baik dok, ucap Kenzo. Dia tidak mau egois. Kesehatan Melody lebih penting dari egonya. Apalagi wanita itu sedang hamil anaknya. Kehamilan Melody sudah memasuki bulan ke-7. 2 bulan lagi wanita itu akan melahirkan. Dokter pamit pergi dari kediaman Gio. Mungkin Melody sedang istirahat. Kalau kau ingin melihatnya, silahkan. Tapi hanya di pintu saja ya. Jangan sampai dia terbangun dan melihatmu, ucap Gio. Kenzo melihat Gio dengan mata berbinar. Dia tidak menyangka Gio mengizinkan dirinya menemui sang putri meski hanya dari ambang pintu. Kenzo sudah senang. Gio menunjuk kamar putrinya. Dengan pelan, Kenzo membuka pintu kamar Melody agar tidak menimbulkan suara yang bisa mengusik tidur Melody. Kenzo bisa melihat wanita hamil itu tidur dengan posisi miring. Ingin sekali Kenzo mendekatinya. Dia ingin sekali memeluknya dan membisikkan kata maaf di telinganya. Beberapa kali Kenzo melihat Melody mengubah posisi tidurnya. Kenzo meringis melihatnya. Tanpa permisi air mata Kenzo luruh begitu saja. Dia terharu karena sebentar lagi dirinya akan menjadi seorang ayah. Sehat-sehat anak ayah, jangan nyusahin bunda ya, ucap Kenzo dalam hati. Biarin dia yang dibilang tidak tahu diri. Nyatanya saat ini dia merasa senang karena sebentar lagi akan memiliki anak dari wanita yang ia sakiti. Setelah puas melihat Melody, dia menutup kembali pintunya. Ara kembali berulah. Ara mengerjai kakak iparnya yang sedang asik menonton televisi. Dengan iseng, Ara meletakkan cangkir minumannya di atas perut buncit kakaknya. Lihat kak, perut kakak bisa dibuat tatakan, Ara cekikikan. Nadine menghela nafas panjang. Adik iparnya suka sekali mengerjainya. Sayang, tolong aku, teriak Nadine memanggil suaminya. Ares yang mendengar suara istrinya meminta tolong langsung bergegas menghampiri istrinya bersama ibunya. Ada apa? Kenapa teriak-teriak? Tanya Ares yang baru saja dari dapur bersama dengan ibunya. Lihatlah, perutku dijadikan tatakan oleh Ara. Nadine mengerucutkan bibirnya sambil melirik ke arah adik iparnya yang seperti tidak melakukan apa-apa. Ara sebagai tersangka tengah fokus menonton televisi. Ares terkekeh melihat tingkah iseng adiknya. Perut istrinya sudah besar, dia kadang juga gemas melihatnya. Anak nakal, apa yang kamu lakukan pada perut kakakmu? Ucap Ares sambil menarik kuping adiknya. Hahaha, kakak, pekik Ara
berusaha melepaskan tangan kakaknya dari telinganya. Tak lama Nevan datang ikut bergabung dengan mereka. Lihatlah ayah, kelakuan putrimu, tunjuk Ares ke arah perut sang istri. Nevan tersenyum kecil melihatnya. Lepaskan telinga adikmu, sakit nanti, tegur Nevan. Ares mendengus sebal, lalu melepaskan telinga adiknya. Ambil cangkirnya sayang, tak pinta Anika. Ara bangun lantas mengambil cangkir minumnya dari atas perut Nadine. Ara mengusap perut Nadine dengan lembut. Keponakan kakak, kapan keluar? Kakak sudah tidak sabar ingin melihatmu, ucap Ara. Anti Ara, bukan kakak, dia keponakanmu, bukan adikmu, protes Ares. Ara masih kecil, tidak mau dipanggil anti, seru Ara. Sudah tahu masih kecil, kenapa minta nikah? Ujar Ares. Ara memang masih kecil, tapi Ara sudah bisa membuat anak kecil. Ceplos Ara yang langsung dapat tatapan tajam dari sang ayah. Ara, tegur Nevan. Ara cengengesan sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Cuma bercanda ayah, ucap Ara sambil mengacungkan dua jarinya membentuk huruf V. Awas ya, kamu kalau berani macam-macam, Nevan memperingati putrinya. Ara mengerucutkan bibirnya lalu memeluk ibunya. Anika menggelengkan kepalanya melihat tingkah putri bungsunya. Suami ibu itu menyebalkan, gerutu Ara sambil menyembunyikan wajahnya di perut ibunya. Suami ibu itu ayahmu sayang, ucap Anika membuat Ara terkikik geli. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Nevan menyuruh putra-putrinya untuk beristirahat. Ara mengikuti Ares menuju ke kamar kakaknya. Sampai di depan kamarnya, Ares tiba-tiba berhenti membuat Ara menabrak punggungnya. Ares menoleh. Ngapain ngikutin kakak? Tanya Ares dengan heran. Ke Ares, Ara tidur sama Kak Nadine ya, pinta Ara dengan wajah memohon. Gak usah ngadi-ngadi, Kak Nadine istri kakak, jadi harus tidur sama kakak, saut Ares sambil menyentil kening adiknya. Begini amat nasi jomblo, keluh Ara sambil menghentakkan kakinya. Terus Gama kamu anggap apa, hah? Aku adukan Gama, biar tahu rasa kamu, seru Ares. Ara menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah sang kakak. Jangan dong kak, nanti kalau Ara tidak jadi nikah gimana? Rengek Ara. Makanya jangan aneh-aneh, ucap Ares lalu masuk ke dalam kamarnya, menyusul sang istri yang sudah lebih dulu masuk ke dalam kamarnya. Ara berbalik arah menuju ke kamarnya. Semua orang pada tidur dengan pasangannya. Terus aku kapan? Dumal Ara sambil berjalan menuju ke kamarnya. Ibu, Ara ingin cepat nikah, biar tidur ada yang nemenin, ucap Ara dan masuk ke dalam kamarnya. Ara menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang king size-nya. Dia menatap langit-langit sambil membayangkan tidur bersama Gama. Haish, kotor sekali pikiranku. Sabar Ara, 2 bulan lagi kamu akan nikah, ucapnya sambil menggulingkan tubuhnya ke sana kemari. Hari ini Gama berencana ingin mengajak Ara mengunjungi makam ibunya. Sebelum menikah, Gama ingin mengenalkan Ara pada almarhum ibunya sekalian untuk meminta restu. Sudah, tanya Gama ketika Ara sudah masuk ke dalam mobilnya. Kita mau kemana? Tanya Ara yang memang belum dikasih tahu oleh Gama. Kita ke makam mami sayang, saut Gama. Ara mengangguk lantas memasang seatbeltnya. Mobil Gama melaju menuju ke makam sang mami. 1 jam perjalanan, mobil yang dikendarai Gama sampai di area pemakaman. Gama dan Ara turun dari dalam mobil. Sebelum sampai ke pemakaman, mereka menyempatkan diri untuk mampir ke toko bunga terlebih dahulu. Gama membawa Ara menuju ke makam sang mami yang letaknya tidak jauh dari area parkir. Ini makamnya, tanya Ara yang saat ini sedang berdiri di depan gundukan tanah yang bertuliskan nama Anjani di batu nisannya. Iya, jawab Gama. Lalu mereka berjongkok di hadapan makam almarhum Mami Gama. Assalamualaikum Mami. Gama datang ke sini ingin mengenalkan seseorang kepada Mami, ucap Gama sambil mengusap batu nisan maminya. Dia Ara Mami, calon istri Gama, imbuhnya.
Lalu Gama beralih menatap Ara. Perkenalkan dirimu sayang, Tita Gama, dan diangguki oleh Ara. Hai Tante, aku Ara, calon istri Gama yang sebentar lagi akan menjadi menantumu. 2 bulan lagi kami akan menikah. Tante harus merestui pernikahan kami karena Ara sangat mencintai putra Tante. Putra Tante sangat tampan. Sayang kalau tidak Ara nikahi. Lirih Ara cekikikan. Gama menggelengkan kepalanya dengan gemas. Kekasihnya ini sangat di luar dugaannya. Ada aja tingkahnya yang membuatnya tertawa. Doakan kami, Mam, semoga pernikahan kami berjalan dengan lancar, ucap Gama. Lalu mereka berdua berdoa bersama di hadapan makam Mami Gama. Usai berdoa, mereka membersihkan makam dan setelah itu barulah menabur bunga di atas makam Anjani. Sekarang Mamit bisa tenang. Gama sekarang tidak sendiri, Mam. Gama sudah menemukan wanita yang akan mendampingi hidup Gama nanti. Gama juga sudah menghukum orang-orang yang sudah menyakiti Mami, terutama Margareta yang sudah membunuh Mami. Gama sudah memasukkan wanita itu ke dalam penjara. Maafkan Gama yang tidak bisa menepati janji Gama, Mam. Dedi salah, jadi Gama harus menghukum Dedi, ucap Gama dalam hati. Setelah puas, mereka berdua pergi meninggalkan makam orang tua Gama. Kita kemana sayang? Tanya Gama yang sedang fokus mengemudikan mobilnya. Kemana ya? Bingung Ara sambil menggosok dagunya. Bagaimana kalau kita ke butik? Kita harus memesan baju pengantin dari sekarang, ucap Ara yang sudah mendapatkan ide. Tapi ini masih lama, baby. Gama tidak setuju. 2 bulan itu waktu yang singkat, Gama. Nanti kalau saat hari pernikahan bajunya belum jadi, bagaimana? Tidak mungkin kan aku cuma pakai daster di hari pernikahanku, cerocos Ara. Gama hanya bisa menghela nafas pelan. Mana mungkin baju pengantinnya belum jadi. Sementara yang buat baju pengantinnya itu calon mertuanya sendiri. Kalaupun belum jadi, Gama bisa langsung beli yang sudah jadi saja. Ngapain harus ribet, pikir Gama. Gama tidak tahu saja kalau wanita selalu mempunyai wedding dream. Dia akan menyiapkan pernikahannya dengan matang agar sesuai dengan mimpinya. Gama melajukan mobilnya menuju ke butik milik calon mertuanya. Daripada kekasihnya terus mengoceh, lebih baik dituruti saja. Bersambung.